Teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Untuk video kali ini, kita akan membahas bagaimana mengelola database. Salah satunya nanti kita akan membuat sebuah tabel beserta strukturnya, kemudian dilanjutkan dengan membuat perintah untuk user login. Nah, teman-teman, kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama, yaitu membuat tabel beserta strukturnya. Nah, di sini saya sudah masuk di database yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dbs_wisata. Silakan teman-teman klik saja database-nya. Kemudian kita akan membuat tabel di bagian kolom yang ini. Oke, saya akan buat tabel dengan nama tbl_admin. Nah, jadi tabel pertama yang kita buat adalah tabel admin. Karena ini berfungsi untuk user login nanti ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini ada kolom ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan atau mengurangi jumlah kolomnya nanti. Nah, kolomnya ini apa? Isi daripada kolomnya ini adalah atribut yang ada pada tabel admin. Oke, misalkan kalau mahasiswa punya NIM, kemudian punya nama, punya gender, kemudian punya alamat, nomor HP, dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan admin nantinya. Oke, untuk admin di sini saya hanya akan menggunakan 4 atribut saja. Jadi 4 kolom saja. Kalau sudah tinggal pilih atau tekan tombol Go ini ya, teman-teman. Oke, ini adalah kolom yang sudah disediakan. Nah, di setiap kolom ini akan kita isikan atribut yang kita perlukan. Nah, di sini saya batasi saja atributnya hanya 4 ya, teman-teman. Atribut yang pertama adalah ID admin. Nah, ID admin ini nanti perannya sebagai kunci utama atau primary key-nya. Untuk tipe data daripada admin, saya gunakan yang integer. Kemudian panjangnya, ini boleh teman-teman isi ataupun tidak, karena saya ingin membuat panjangnya default saja, yaitu 11. Oke, kemudian karena ID admin ini adalah kunci utama, sehingga kita bisa pilih di bagian kolom indeks ini, teman-teman pilih yang primary, kemudian setelah muncul jendela seperti ini, teman-teman pilih go saja. Nah, saya akan menambahkan aturan tambahan ya, teman-teman, di sini untuk extra configuration-nya adalah di bagian AI-nya ini atau auto increment. Nah, ID admin akan saya buat auto increment. Artinya nanti setiap data yang saya akan tambahkan itu akan dimulai dari nomor 1. Jadi maksudnya data pertama yang akan saya tambahkan, dia akan menciptakan ID-nya 1. Oke, kemudian ketika saya menambahkan data kedua, nanti ID-nya adalah 2, data ketiga, ID-nya 3, dan seterusnya. Jadi berurutan ya, mulai dari angka 1 sampai seterusnya. Oke, saya buat saja auto increment di sini, tinggal saya centang seperti ini. Nah, jadi ada beberapa atribut yang terutama di bagian kunci utamanya atau primary key-nya yang perlu teman-teman perhatikan apakah bisa menggunakan auto increment atau tidak. Karena ID admin ini tidak ada aturan ataupun format penulisannya seperti apa, sehingga saya bisa buat auto increment. Tapi berbeda halnya dengan NIM ataupun NIK ataupun NIDN dan sebagainya. Nah, itu punya formatnya. Jadi setiap angka-angka yang ada di sana, setiap digit angka yang ada di sana itu merupakan kode atau keterangan tertentu ya, teman-teman. Misalkan kalau di NIM itu kan ada kode fakultas, kemudian kode jurusan, kemudian nomor urutan mahasiswanya. Nah, itu ada formatnya, ada aturannya. Jadi tidak bisa kita buat auto increment. Tapi kalau ini yang tidak ada formatnya, alias tidak jelas gitu ya. Nah, ini bisa kita buat auto increment. Jadi tidak apa-apa. Oke, kemudian untuk atribut atau kolom yang kedua di sini saya buat saja nama underscore admin. Oke, kemudian untuk tipenya di sini saya gunakan varchar karena nanti nama ini berupa string ya, teman-teman. Nah, kemudian panjangnya, jadi panjangnya ini bebas. Misalkan untuk nama itu saya buat maksimal 30 saja, tidak terlalu panjang ya. Oke, saya rasa untuk kolom atau atribut yang kedua tidak ada ekstra konfigurasinya ya. Cukup sampai di sini.
Selanjutnya adalah salah satu bagian yang paling penting juga dengan nanti pasangannya. Yang pertama adalah username. Nah, username di sini saya gunakan varchar juga. Kemudian saya buat 30 saja ya untuk username-nya. Kemudian untuk password-nya. Nah, untuk password-nya tipenya adalah varchar. Kemudian panjangnya saya buat sama saja 30 ya teman-teman. Nah, untuk sementara ini kita tidak menggunakan hash untuk passwordnya. Kita tidak menggunakan yang MD5 ya, yang hash kriptografik itu tidak akan saya gunakan dulu. Jadi nanti passwordnya adalah string yang kita inputkan di database. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk sementara saya set dulu 30. Oke, kita langsung save saja. Jadi setelah kita sudah lakukan konfigurasi struktur tabelnya, kita bisa langsung simpan saja menggunakan tombol yang ada di bawah ini. Oke, tinggal kita save ya. Nah, ini adalah tabel dan struktur yang barusan kita buat. Jadi untuk yang kolom pertama atau atribut pertama di sini ada simbol kunci ya. Nah, ini menandakan bahwa tabel ini adalah atribut ini atau kolom ini adalah primary key daripada tabel ini. Seperti itu. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan. Ini udah jadi ya teman-teman, tabelnya sudah jadi. Saya rasa sudah cukup. Kita langsung tambahkan saja satu buah data di sini. Oke, di bagian tabel admin ini, tbl_admin ini, saya tambahkan data. Nah, tadi kan kita di structure ya, atau di strukturnya, kita bisa ke insert. Nah, jadi data ini saya isikan cukup satu saja. Untuk apa? Untuk pengujian. Jadi nanti saya akan melakukan login dengan username dan password yang sudah saya daftarkan di tabel ini. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke dashboard dan mengelola sistem ini nantinya. Oke? Untuk ID adminnya saya kosongkan saja, karena tadi sudah saya buat auto increment, jadi tidak perlu saya isi, nanti dia akan secara otomatis menggenerate angka pertama ya, angka 1. Oke, yang pertama nama adminnya di sini saya buat saja John Pamungkas. Kemudian untuk username-nya saya buat John, dan password-nya juga saya buat John. Jadi antara username dan password-nya saya buat sama ya. Jadi John dan John. Teman-teman bisa menggunakan yang berbeda dari saya, silahkan saja. Bisa juga menggunakan nama kalian. Oke, kalau sudah kita tinggal tekan saja tombol Go yang ada di samping. Sebenarnya ada dua pilihan. Teman-teman bisa mengisi satu data yang ada di sini, kemudian teman-teman bisa pilih tombol Go yang ada di sini. Atau kalau teman-teman ingin mengisi dua data, teman-teman bisa menggunakan tombol Go yang ada di bawah ini. Oke, jadi kalau tekan tombol Go yang di bawah ini, artinya semua data di setiap baris ini nantinya akan terisi semuanya. Seperti itu ya. Nah, kalian sebenarnya juga bisa menambahkan data lagi ya, menambahkan baris lagi di sini. Oke, kalian bisa menambahkannya di sini. Seperti itu, kita coba contohkan satu dulu ya. Saya tekan saja Go yang ada di samping kanannya ini. Oke, yang di sebelah kanan. Nah, ini artinya kita sudah menginsert atau menyisipkan satu buah data. Untuk melihatnya, teman-teman, sekarang kita berada di tab SQL. Teman-teman bisa ke browse-nya. Nah, di bagian browse ini adalah data yang barusan saya insert. Oke, yang barusan saya sisipkan. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang kedua. Nah, bagian kedua ini kita akan membuat perintah untuk user login ya, teman-teman. Nah, jadi perintah user login ini adalah perintah untuk membandingkan. Jadi yang dibandingkan itu apa? Yang dibandingkan adalah username dan password yang teman-teman masukkan di sini dengan username dan password yang terdaftar di database di tabel ini. Seperti itu ya. Jadi itu adalah fungsi daripada user login yang akan kita buat ini. Oke, kita langsung buat saja satu buah file. Di sini saya buat nama filenya adalah check login. Seperti ini. check_login, jangan lupa extensionnya yaitu PHP, di enter saja. Nah, karena kita ingin membandingkan antara username dan password yang kita masukkan di sini dengan username dan password yang ada di database, sehingga kita memerlukan yang namanya
driver MySQL-nya, yaitu koneksinya. Nah, untuk mendapatkan koneksi, kita bisa menggunakan perintah include koneksi.php atau include kemudian nama file koneksinya ya, nama file MySQL driver-nya. Oke, jangan lupa untuk menambahkan tag PHP-nya dulu. Nah, saya bisa menggunakan tag PHP buka, atau bisa juga nanti saya tambahkan tutupnya, atau tutupnya saya abaikan, tidak perlu, tidak masalah. Karena untuk bagian cek login, di bagian cek login ini, semuanya nanti full kode PHP, jadi tidak ada HTML-nya. Jadi bisa teman-teman abaikan untuk yang tutupnya, atau bisa juga ditambahkan. Silakan ya. Oke, kita tambahkan dulu koneksinya teman-teman. Saya menggunakan include. Selain include ini ada require once, nanti akan saya tunjukkan. Kita buat dulu koneksi.php. Jangan lupa menambahkan semikolonnya seperti ini. Atau tadi saya katakan bisa menggunakan require once, yang seperti ini. Oke, jadi masing-masing punya, maksudnya perintah ini punya fungsinya masing-masing. Jadi perbedaannya mungkin nanti bisa teman-teman baca di Google ya, include. Oke, atau di materi atau di video PHP native yang ada di channel ini, di kanal ini. Oke, saya sudah menambahkan satu buah perintah, yang mana perintah ini artinya kita akan menggunakan kode yang ada di sini. Jadi ketika teman melakukan include, ketika teman-teman melakukan include file koneksi.php, itu sama saja dengan kita melakukan atau menyalin semua kode yang ada di sini, kemudian kita pindahkan ke bagian cek login. Nah, supaya tidak terlalu banyak di bagian cek loginnya ini, kita bisa memisahkannya. Jadi untuk koneksinya saya pisahkan tersendiri, kemudian tinggal saya panggil saja seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak kodenya. Dan nanti koneksi juga digunakan di file-file yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman, makanya kita pisahkan. Oke, kalau sudah, saya akan buat perintah untuk mengambil atau menangkap username dan password yang ada di sini. Caranya seperti apa? Kita masuk ke file index-nya dulu. Nah, file index ini menampilkan form login-nya ya, teman-teman. Nah, di bagian form login ini, teman-teman bisa menambahkan atribut di bagian form-nya. Di tag form-nya, tambahkan atribut. Oke, atribut yang ditambahkan adalah, yang pertama, atributnya adalah action ya. Nah, jadi form action. Jadi ketika teman-teman kegunaan daripada atribut action ini, simpelnya, kalau teman-teman klik login, maka dia akan mengeksekusi file yang ada di value action-nya ini apa. Kalau misalkan saya buat cek login.php, maka setelah kita klik login, maka dia akan mengeksekusi bagian yang ada di mengeksekusi file cek login. Jadi seperti itu ya kegunaannya ya daripada atribut action. Kemudian saya perlu atribut yang namanya method. Nah, method ini digunakan untuk mengirimkan value ya teman-teman. Jadi value yang teman-teman tuliskan di sini, misalkan John, kemudian passwordnya juga John. Nah, value ini akan dikirimkan kemana? Ke cek login nantinya. Nah, kita bisa menggunakan post, metode post untuk mengirim value-nya. Ya, jadi nanti dari sini value-nya kita kirim kemana? Ke cek login. Nah, di cek login akan kita tangkap, kita tampung value-nya. Untuk apa? Untuk kita bandingkan dengan yang ada di MySQL-nya, di database atau di tabelnya yang kita buat tadi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi saya rasa di sini di file yang indeksnya sudah cukup ya teman-teman. Nah, ada lagi di bagian ini, di bagian tag input untuk yang username, teman-teman bisa menambahkan variabel. Jadi kegunaan variabel ini supaya sistem atau program ini bisa membaca value-nya ya. Nah, kita perlu yang namanya variabel. Nah, penulisan variabel di HTML, teman-teman bisa menggunakan atribut name. Seperti ini. Jadi atribut name ini untuk membuat variabel di HTML. Ya, teman-teman, kita bisa buat saja value-nya bebas username seperti ini.
Kemudian begitu juga untuk yang bagian password. Oke, di bagian password, di bagian input atau di bagian tag inputnya, teman-teman bisa tambahkan variabel dengan nama password. Karena variabel itu harusnya beda-beda ya. Setiap text box itu jangan buat variabel yang sama. Jadi harus beda-beda. Oke, jadi untuk yang pertama username, nama variabelnya adalah username. Kemudian untuk yang password, nama variabelnya adalah password seperti ini. Nah, jadi nanti kita bisa menangkap value yang kita tuliskan di sini. Kita bisa tangkap di mana? Kita bisa tangkap di bagian cek login-nya. Karena apa? Karena kita sudah menambahkan beberapa atribut. Jadi ada action, ada method, kemudian ada penambahan nama variabel di setiap label ya, di setiap text box-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian, nah di sini masih type-nya yang pertama di sini adalah type-nya adalah email ya, value-nya email untuk username. Nah di sini saya pastikan yang diinputkan itu tidak harus email. Bedanya apa? Kalau email nanti dia perlu yang namanya simbol @ ya. Jadi kita bisa, kalau yang kita daftarkan di database di tabel kita ini tanpa @ username-nya, sehingga kita ubah saja di bagian ini yang sebelumnya email saya ubah menjadi teks seperti ini. Kalau yang password tetap ya, tetap gunakan type-nya adalah password. Jadi kalau password ini nanti dia simbolnya sama ya, simbolnya ini misalkan seperti ini, bundar-bundar hitam seperti ini. Oke, jadi tidak terlihat. Oke, saya rasa untuk bagian indeks sudah cukup penambahannya. Kemudian kita masuk lagi di bagian check login.php-nya. Nah, di sini saya akan buat perintah untuk menangkap username dan password yang ada di form login ini. Oke, kita tangkap ya. Cara menangkapnya kita bisa menggunakan $post seperti ini. Kemudian di bagian dalamnya ini adalah nama variabelnya. Nah, yang pertama tadi, nama variabelnya adalah username ya, yang ini. Yang name ini. Oke, kita buat saja username. Jangan lupa semikolon. Nah, kemudian username yang saya tangkap dari formnya ini, form login ini, saya tangkap di check login, akan saya tampung di sebuah variabel lagi. Nama variabelnya adalah username. Nah, seperti ini. Oke, begitu juga dengan password. Kalau yang password, $post, oke, tambahkan semikolon dulu, baru kita isi dalamnya. Nama variabelnya adalah password, saya tambahkan. Kemudian hasil yang saya tangkap ini akan saya tampung di sebuah variabel yang namanya adalah password, seperti ini. Oke, jadi value yang kita masukkan di sini, kalau kita klik tombol login, dia akan mengirimkan kemana? Ke check login. Nah, kok bisa ke check login? Karena di sini kita sudah buat actionnya check login.php. Nah, untuk menangkap value ini, kita harus menggunakan metode yang namanya method post. Nah, untuk mendapatkan setiap bagian daripada text box yang ada di sini, kita memerlukan yang namanya username. Jadi, ini untuk membedakan antara text box yang satunya dengan yang lainnya, seperti itu. Supaya bisa dibedakan ya, yang mana username, yang mana yang password. Sehingga kita perlu tambahkan variabel. Oke, kalau sudah kita tampung, kita langsung buat saja query-nya ya teman-teman. Saya buat dulu variabel yang namanya query, seperti ini. Nah, query ini adalah query untuk membandingkan value atau username dan password yang kita masukkan di sini dengan yang ada di tabel tadi. Nanti ini akan dibandingkan. Apakah username yang di sini dengan username yang ini, apakah sama, dan password yang ada di sini dengan password yang ada di sini juga apakah sama atau tidak. Oke, kita buat perintahnya seperti apa. Kita bisa kita bisa menggunakan driver MySQL-nya dulu ya. Jadi kita sudah mendaftarkan koneksi.php sehingga kita bisa menggunakan atau mendapatkan atau mengambil variabel $koneksi ini. Ini kita perlukan. Kenapa? Karena kita butuh driver koneksi atau driver MySQL untuk mengakses database yang kita buat tadi. Oke, saya gunakan di sini MySQL query ya, karena ini adalah query.
Oke, tambahkan drivernya ya. Tadi nama drivernya adalah koneksi, seperti ini. Kemudian baru kita tambahkan query-nya. Nah, query-nya di sini seperti biasa saja, select, misalkan star ya, kita pakai star. From, nama tabelnya adalah tbl_admin, yaitu tabel yang kita buat. Nah, ini tbl_admin. Kemudian kita tambahkan clause aware, teman-teman. Nah, sebenarnya di sini tidak harus menggunakan huruf kapital untuk perintah SQL-nya, bisa lowercase semua ya, tidak harus kalian buat seperti ini. Kemudian yang pertama yang ingin kita bandingkan adalah username. Nah, ini adalah username yang ada di database-nya, yang ada di tabel admin. Kita bandingkan dengan username yang kita tampung di sini. $username. Dan sebentar, di sini saya belum tambahkan petik lagi ya. Jadi petik ini untuk menandakan bahwa ini adalah variabel. Ya, variabel PHP-nya. Kita tambahkan n. N di sini password sama dengan $password. Jadi username yang ada di database kita bandingkan dengan username yang ada di sini, dan password yang ada di database kita bandingkan dengan password yang ada di form login-nya tadi. Oke, jangan lupa semikolonnya seperti ini. Kalau sudah, kita akan melakukan pengecekan. Jadi pengecekan ini apakah ada atau tidak. Jadi 1 atau 0, seperti itu saja. Nah, saya bisa membuatnya seperti ini. Kita bisa menggunakan fungsi untuk menghitung baris yang sama. Jadi misalkan kalau ini true, kalau hasil query ini true, maka nanti nilainya 1. Artinya apa? Artinya lebih dari 1 ya maksudnya, jadi bisa 1 bisa 2. Misalkan di sini kalau saya buat satu akun lagi, jadi akunnya dia menggunakan username dan password yang sama misalkan. Ya, jadi dia menggunakan username dan password yang sama. Nah, nanti dia akan menghasilkan 2. Jadi yang ditemukan di sana di database-nya ada 2 akun yang username-nya John dan password-nya John. Oke, seperti itu. Saya buat menggunakan perintah seperti ini, mysql underscore 6, kemudian throws, pakai S kalau tidak salah. Kemudian yang kita hitung adalah yang ada di sini ya, artinya yang kita tampung di variabel query-nya. Seperti ini. Nah, karena ingin saya cetak, saya akan tampung di sebuah variabel cek saja seperti ini. Kita coba cek dulu ya. Saya echo, kemudian kita cek seperti ini. Kita akan lihat dulu. Oke, salah. Echo cek. Kita akan lihat dulu apakah username dan password yang ada di sini ada yang sama dengan yang ada di tabel ini. Kalau misalkan saya reload dulu ya teman-teman. Kemudian saya klik lagi. Saya ketikkan lagi John, kemudian di sini juga John. Kalau saya klik login, oke, berhasil terkoneksinya. Akan saya ini dulu ya teman-teman. Akan saya komen dulu adanya di mana, adanya di koneksi, karena ini nanti akan mengganggu. Kita komen saja menggunakan slash 2 kali. Ini adalah komen untuk bahasa pemrograman PHP. Saya save. Kalau saya reload lagi, kita continue saja. Nah, di sini ada 1. Artinya apa? Artinya username dan password yang saya masukkan di sini tadi itu ada 1 yang sama dengan database. Ada 1 data yang sama dengan yang di database. Seperti itu. Nah, makanya biasanya itu kan username-nya itu setiap orang beda-beda. Biasanya menggunakan email ya, supaya menghindari adanya bentrokan akun seperti itu. Oke, kalau misalkan di sini saya menggunakan password yang salah ya, 12345 misalkan. Kalau saya klik login, 0. Artinya tidak ada username dan password yang sama dengan yang saya ketikkan tadi. Tadi saya ketikkan username-nya John, password-nya 12345. Itu kan tidak ada yang sama dengan yang terdaftar di tabel ini. Tidak ada kan? Nah, yang sama hanya username saja, tapi tetap tidak bisa masuk. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan logika AND. Nah, ini dia, kita menggunakan logika AND. Berbeda sekali kalau teman-teman menggunakan logika OR ya. Seperti ini misalkan. Kalau menggunakan logika OR, saya back dulu. Kalau misalkan di sini John,
Kalau di passwordnya saya buat 12345, nah dia akan tetap ada satu, karena or itu kan pilihan. Jika salah satu benar, maka hasilnya akan benar. Jika salah satu true, maka hasilnya akan true. Nah, di sini kasusnya yang true itu adalah username-nya, maka hasilnya adalah true. Maka di sini hasilnya adalah satu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah menggunakan logikanya ini ya. Oke, kita balik lagi ke N. Nah, di sini kita sudah bisa mengecek ya apakah data yang kita isikan di form login tadi, username dan password maksudnya, itu sama dengan yang sama dengan database. Jadi nanti akan dibandingkan seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat lagi perintah. Jadi kalau misalkan nilainya 1, itu kan true ya. Artinya dia berhasil login. Kalau nilainya 1, nanti kita akan direct dia ke halaman dashboard. Tapi kalau misalkan nilainya 0, itu dia akan didirect ke halaman login, halaman semula. Ya, tadi kan ada nilainya 0 sama 1 ya. Kalau kita cek lagi, kalau saya menggunakan password username dan password yang benar. Nah, ini yang benar. Nilainya 1. Tapi kalau salah, 1, 2, 3, 4, 5, nilainya 0. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, kalau 1 itu dia berhasil login, kalau 0 dia gagal login. Seperti itu. Tinggal kita buat lagi perintah untuk dia masuk ke dashboardnya ya, menggunakan if statement, if else statement ya. Jadi yang pertama di sini kita bisa buat if seperti ini. Oke, buat seperti ini saja. If check $check ya. Jika $checknya itu lebih besar dari 0, kalau lebih besar dari 0 itu 1 dan seterusnya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Maka dia bisa masuk. Nah, dia masuk ke halaman, nanti kita akan buat satu buah file. Kita buat sekarang saja satu buah file namanya dashboard.php. Nah, seperti ini. Oke, kita buat dashboard.php. Kita balik lagi ke cek loginnya. Kita buat perintah untuk masuk ke halaman dashboardnya. Kita menggunakan header di sini. Header, kemudian pakai location ya. .2. Oke, salah. Ini harusnya kecil. Location. Kemudian nama filenya yaitu dashboard.php. Jangan lupa semikolon. Oke. Kita coba dulu ya, sebelum kita membuat untuk blok else-nya, kita coba dulu yang ini, yang bagian if-nya. Oke, yang bagian pertama itu kan yang true ya, yang berhasil login. Kita buat John. Nah, dia akan masuk ke dashboard.php-nya. Hanya saja di sini kontennya masih kosong karena belum saya isi apapun. Misalkan saya tambahkan, saya gunakan shift 1, kita buat strukturnya, misalkan ini dashboard. Seperti ini saja. Saya save. Kalau saya reload, nah dia akan menampilkan ini dashboard. Oke, kalau misalkan yang gagal login di sini belum kita buat ya teman-teman. Yang gagal login sekarang kita buat dulu untuk else-nya. Misalkan kalau dia gagal login, teman-teman bisa header location. Nah, kita buat file dengan nama gagal login nantinya, gagal_login.php. Oke, semikolon. Kita buat dulu file yang sama dengan ini di sini ya, gagal_login.php. Oke, kita udah buat. Saya tambahkan langsung strukturnya di sini, gagal login. Oke, yang ini saya buat uppercase saja. Ini dashboard. Oke, kita reload ya teman-teman. Kalau misalkan berhasil login, kita buat gagal login, tadi udah kita uji coba yang berhasil login, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya klik login, nah dia gagal login, jadi dia masuk ke halaman gagal login. Seperti itu. Oke, sampai di sini kita sudah membuat satu buah tabel beserta strukturnya dan juga membuat perintah untuk user login. Berikutnya kita akan kembali mengelola untuk mengamankan bagian user login kita ini. Jadi nanti akan saya tambahkan hash-nya ya di bagian cek login.
Kemudian ada tambahan lain lagi, nanti akan saya gunakan fungsi untuk keamanan bagian user login ini. Silahkan dinantikan video berikutnya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk video kali ini. Silahkan dibagikan ke teman-temannya yang lain, dan nantikan video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih semuanya.